Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan terus melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-51. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamarkabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen. 13 kota dengan desa-desanya. Enrimon, Eter, dan Asan. 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota tadi. Sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarid. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarid, batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gad Hefer, ke Et Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok, mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftahel. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem. 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Israel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, En Ganim, En Hada, dan Bet Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet Semes. Dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat, dan Misal. Dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiftael. Di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon Besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Aksib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota tadi dengan desa-desanya.
Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, Adami, Nekeb, dan Yabnel sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Aznot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En Hazor, Yizron, Migdal El, Horem, Bet Anat, dan Bet Shemesh. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Dan menurut kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Eshtaol, Irshemesh, Sha'alabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Bene Berak, Gad Rimon, Me Yarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini dari Yosua pasal 19, kita dapat belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika Tuhan memberikan berkat bagi umatnya, Tuhan selalu memberi dan membagikan dengan adil, sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Demikian dilakukan Tuhan terhadap ketujuh suku bangsa Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka mereka. Tuhan tidak pernah lupa dengan semua jasa dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan pemberiannya. Tuhan tidak mengenal status dan derajat sebagai acuan pemberiannya. Tuhan membagi rata semuanya sesuai kebutuhan masing-masing suku. Kota dan desa dibagikan secara rata. Oleh sebab itu, bersabarlah, karena Tuhan selalu berlaku adil ketika memberikan berkat dan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita bermalas-malasan dengan pelayanan Tuhan. Seringkali kita ogah-ogahan, bahkan menduakan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, karena kita selalu berprasangka bahwa Tuhan tidak adil dengan kita. Tuhan pilih kasih, karena dengan semua kebutuhan dan doa saya tidak dijawab.
sedangkan yang lain Tuhan sudah berikan. Dengar ini dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau katakan bagi kita semua pada hari ini bahwa Tuhan selalu berlaku adil buat hidup saya dan saudara. Bahkan di antara kita, Tuhan selalu berlaku adil. Tuhan selalu memberi berkat bagi kita semua, sama rata. Dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya yang perlu kita ketahui hari ini bahwa ketika Tuhan memberi berkatnya bagi saya dan saudara, pastilah tidak semua harus sama. Tidak harus sama waktunya, tidak sama harinya, dan juga tidak sama kebutuhannya. Karena Tuhan tahu persis doa, kebutuhan, dan waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberi berkatnya sejalan dengan kesiapan tanggung jawab dari saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan selalu adil bagi setiap kebutuhan dalam menjawab setiap keperluan hidup kami. Dan Tuhan selalu memberikan yang tepat dan yang terbaik bagi hidup kami. Di saat kami juga selalu siap dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu berlaku adil dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur.